Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Sopikin, Esos MM, NIDN 0712028003. Saya sebagai salah satu dosen tetap di Setia Mahardika Surabaya, program studi manajemen. Sebagai salah seorang dosen, saya senantiasa mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan tentu adalah pengabdian masyarakat. Berikut ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang kami lakukan. Yang tentu dalam hal ini kami akan melakukan pembelajaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan mata kuliah kepemimpinan yang saya ampuh dengan ketentuan sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah 61240041, jumlah SKS 3 SKS. Perlu diketahui bahwa mata kuliah kepemimpinan merupakan bagian dari MSDM. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan kali ini diantaranya adalah: satu adalah mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian kepemimpinan dan menemukan kata kunci pada setiap definisi. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang hakikat kepemimpinan, pengaruh, power, dan sumber kuasa baik pemimpin maupun pimpinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi, sifat, dan gaya kepemimpinan dalam teori dan praktek di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat menguasai dan menjelaskan dengan detail teori-teori kepemimpinan klasik dan kontemporer dengan pendekatan perilaku. Yang kelima adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kepemimpinan partisipatif dan transformasional. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengidentifikasikan sifat dan keterampilan manajerial, menjelaskan pendekatan kontingensi dan teori kepemimpinan dan berbagai konsep kepemimpinan. Baru kemudian yang ketujuh adalah mahasiswa menguasai teori dan memiliki keterampilan dalam manajemen konflik. Metode pembelajaran dalam mata kuliah kepemimpinan yang saya lakukan menyesuaikan dengan judul dan materi. Di antara metode yang akan kami pakai atau yang akan kami gunakan adalah presentasi dan tanya jawab, kemudian ada brainstorming, kemudian ada studi kasus dan dinamika kelompok, game dan role playing, serta tugas kelompok dan tugas personal. Nah, sistem penilaian yang saya lakukan meliputi partisipasi aktif 30%, hasil proyek 20%, kuis 15%, tugas 20%, UTS 5%, dan UAS 10%. Nah, berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang akan saya lakukan pada mata kuliah kepemimpinan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat semuanya. Apakah saudara-saudara sehat hari ini? Dompetnya sehat? Tidak. Meskipun dompetnya nggak sehat, saya harapkan saudara-saudara tetap bahagia. Karena kalau saudara bahagia, maka nanti akan lebih mudah menerima materi saya. Benar begitu? Nah, makanya pastikan saudara-saudara bahagia. Saudara-saudara kalian, hari ini kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan. Ini adalah materi yang sangat penting untuk kehidupan kita ke depan dan juga untuk kehidupan kita sekarang, saya kira. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, karena ini adalah materi pertemuan pertama, maka kata orang bijak, kalau tidak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat kepada saudara-saudara sekalian. Nah, nama saya Sobikin,
Esos MM. Saya lahir di Lamongan 12 Februari tahun 1980. Saya anak tunggal akeh. Jadi saya anak kelima dari 5 bersaudara. Sekilas riwayat pendidikan saya menempuh pendidikan secara formal dan informal. Semua perkuliahan saya tempuh di luar negeri ya. Di luar negeri artinya di swasta. Di luar negeri. Kemudian saya punya banyak riwayat pengalaman berorganisasi karena memang organisasi bagi saya atau berorganisasi bagi saya adalah hobi ya, sudah hobi dan saya tidak bisa lepas dalam kehidupan saya sejak belia sampai hari ini selalu aktif di organisasi, baik organisasi pelajar, kepemudaan, kemahasiswaan maupun di Ormas. Demikian sekilas tentang perkenalan diri saya dan saya akan memulai materi ini dari sebuah pertanyaan kunci, kenapa sih kita penting untuk belajar kepemimpinan? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu belajar kepemimpinan. Yang pertama adalah karena kita semua memiliki sifat kepemimpinan atau kita semua adalah calon-calon pemimpin. Dan saya kira juga tidak hanya calon-calon pemimpin, tapi kita semua adalah pemimpin. Dan pada diri kita ada sifat-sifat kepemimpinan. Maka penting kiranya kita untuk berproses dan belajar bersama tentang kepemimpinan. Karena pada diri kita ada sifat kepemimpinan dan kita sendiri adalah seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita berproses, bagaimana kita menumbuh kembangkan sifat-sifat kepemimpinan pada diri kita agar bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, agar bisa menjadi seorang pemimpin yang disegani. Yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial. Karena manusia memiliki tanggung jawab personal dan tanggung jawab sosial. Artinya apa? Kita ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita tidak bisa hidup nafsi-nafsi. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau tidak percaya, Anda bisa tunjukkan pada saya saat apa atau saat kapan Anda bisa, saat apa dan saat kapan Anda bisa hidup sendiri. Ada yang bisa? Saat mandi. Yang lain? Saat makan. Saat tidur. Yang lain? Apa? Saat gila. Siapa namanya? Zafira. Yang lain? Apa? Saat sudah punya uang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saat tidur, apakah Anda bisa membuat kamar tidur sendiri, bisa buat dipan atau spring bed sendiri? Saat mandi, apakah Anda bisa mengalirkan air ke kamar mandi sendiri? Tidak. Saat apa lagi tadi? Saat gila, apakah bisa mencari makan sendiri orang gila? Saat punya uang, lalu buat apa kalau Anda sudah punya uang? Buat apa? Buat foya-foya sendiri, beli barang. Memang Anda kalau mau beli barang kan berarti masih butuh bantuan orang lain, penjual. Saat apa? Saat di hutan. Apa memang saat di hutan kemudian kita tidak butuh bantuan orang lain? Iya, kalau kemudian kita selalu tahu arah jalan kemana. Hutan itu juga siapa yang nanam? Artinya saudara-saudara sekalian, kita kapan dan dimanapun sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu berelasi, selalu berkoneksi, selalu terintegrasi, dan sekali lagi selalu butuh bantuan orang lain. Yang ketiga adalah agar kita dapat mengatur dan menjalankan peran dan fungsi kita dan orang lain secara lebih efektif dan lebih efisien. Setiap manusia punya peran. Dan eksistensi manusia sebagaimana kata Sokrates,
bahwasanya eksistensi manusia itu terletak pada peran dan fungsinya. Untuk bisa memaksimalkan peran dan fungsi kita sebagai manusia, sebagai bentuk eksistensi tadi, maka kita butuh belajar kepemimpinan, termasuk kepemimpinan terhadap diri kita sendiri agar bisa memaksimalkan peran dan fungsi kita sebagai manusia tadi. Selanjutnya adalah dapat mengetahui, dapat menambah pengetahuan secara teoritis dan keterampilan praktis tugas dan masalah kehidupan. Kita semuanya punya tanggung jawab, punya tugas. Kita semuanya punya ekspektasi. Dan dalam kehidupan ini manusia tidak bisa lepas dari masalah. Kapan dan dimanapun mesti ada masalah. Karena tidak semua harapan itu sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika harapan dan kenyataan itu tidak sesuai dan menjadi masalah, maka itu butuh strategi dan taktik bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itulah yang akan kita pelajari dalam studi kepemimpinan kali ini. Faham? Sekali lagi, saham? Saham atau faham? Faham. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana alasan kenapa kita penting mempelajari kepemimpinan, jadi kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya kepemimpinan itu. Di sini nanti ada beragam definisi dan tugas kalian adalah dari definisi-definisi coba kalian cari kata kunci dari beragam definisi yang akan saya sebutkan. Siap? Oke. Nah, kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari orang atau kelompok atau organisasi. Apa kata kuncinya? Mengarahkan dan mempengaruhi. Oke. Yang kedua adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa kata kuncinya? Pinter sekali kalian. Selanjutnya adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk berpikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam situasi tertentu. Apa kata kuncinya? Oke. Menurut McGregor, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa kata kuncinya? Oke. Dalam definisi yang lain, kepemimpinan adalah proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias untuk mencapai tujuan. Apa kata kuncinya? Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian dalam organisasi. Apa kata kuncinya? Oke. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dari apa yang sudah saudara sampaikan tadi, saudara-saudara sebutkan tadi, jadi hakikat kepemimpinan adalah memobilisasi, mengarahkan, menggerakkan, mengajak, memaksa dan mempengaruhi. Sekali lagi, apa hakikat dari kepemimpinan adalah? Sekali lagi, apa? Mobilisasi, mengarahkan, menggerakkan, mengajak, memaksa, mempengaruhi. Saudara-saudara tidak akan mampu memobilisasi massa, tidak akan mampu menggerakkan orang lain, tidak akan mampu mengarahkan orang lain, tidak akan mampu mengajak, apalagi memaksa dan mempengaruhi orang lain kalau kita tidak punya atau seorang pemimpin itu tidak punya apa yang disebut dengan power. Pengaruh. Jadi power ini menjadi sangat penting bagi seorang pemimpin. Tanpa power orang tidak akan bisa memobilisasi, tidak akan bisa menggerakkan. Jadi power itu menjadi sangat penting. Nah, saudara-saudara yang ada di sini semuanya punya power. Tergantung besar kecilnya power yang saudara miliki. Saudara bisa mengukur seberapa besar power yang saya miliki atau yang saudara miliki itu ketika saudara mengajak teman Anda. Kalau setiap saudara mengajak teman Anda, meminta teman Anda, mendorong teman Anda dan diturutin, berarti power Anda besar. Tapi ketika saudara mengajak teman Anda, menggerakkan teman Anda, memobilisasi teman Anda, kok tidak digobres sama sekali, tidak diturutin sama sekali, berarti power Anda kecil. Nah,
Saudara-saudara sekalian, dari sini kita dapat tahu bahwasanya inti dari kepemimpinan sekali lagi adalah pengaruh atau the power of leadership. Apa itu kemudian power itu? Kita pelajari di sini. Menurut pengertian dari Bill Clinton, ini mantan presiden Amerika, dan Churchill, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka tolak. Winger mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan baik untuk mempengaruhi perilaku orang lain ataupun untuk melawan pengaruh yang tidak diinginkan. Jadi kalau orang itu powerful, itu bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Sesuatu bahkan yang kadang merugikan dia secara pribadi. Itu mereka turuti. Karena yang mengajak punya power yang cukup besar. Selanjutnya adalah apa saja sih power itu? Kita pelajari tentang jenis power. Secara garis besar, ada dua jenis power atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang itu. Yang pertama adalah personality power. Ya. Yang kedua adalah position power. Personality power adalah pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau power yang dimiliki oleh seseorang karena kepribadiannya, karena personalitinya, karena dia pintar, karena dia punya keahlian tertentu, karena dia mungkin kaya raya, mungkin karena dia baik hati, penyabar, suka menolong, dan seterusnya. Akhirnya kemudian banyak orang yang tergantung dengan dia. Dia mampu menciptakan dependensi, ketergantungan orang lain terhadap dirinya. Itulah yang disebut dengan personality power. Yang kedua adalah position power. Sekalipun dia itu gak pinter, sekalipun dia itu sombong, sekalipun dia itu gak punya banyak duit umpamanya, atau sekalipun dia itu ya biasa-biasa saja, mungkin juga tapi karena dia punya posisi, punya jabatan, apa yang kemudian dia titahkan, apa yang kemudian dia perintahkan selalu dirututin. Karena dia mungkin karena dia jadi bupati, karena dia jadi gubernur, jadi presiden gitu. Jadi bukan karena personalitinya, tapi karena posisinya. Position power ini biasanya lebih terbatas pada ruang dan waktu. Artinya saat dia sudah tidak punya jabatan, ya power dia hilang, kira-kira begitu. Beda dengan personality powernya ini jauh lebih langgeng gitu ya. Itu. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang sumber kuasa. Agak kita percepat dikit. Jadi taksonomi Fretz dan Raven juga yang diadopsi oleh Stephen dan Robin. Bagi Robin sumber kuasa itu dikategorikan menjadi dua. Ini berkaitan dengan jenis power tadi, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal ini identik dengan position power. Kekuasaan personal ini identik dengan personality power. Jadi kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu, tapi kalau kekuasaan personal itu datang dari individu itu sendiri. Bisa difahami? Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Rasul. Siapa namanya? Muhammad Rasul, Pak. Iya, Muhammad Rasul, ya. Oke, Sul. Saya mau bertanya, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan pimpinan dan pemimpin. Iya. Kalau boleh tahu, pimpinan dan pemimpin itu apa bedanya sih, Pak? Oh gitu, ya. Bagus sekali. Ya, sabar Sul ya. Jadi dia tanya apa perbedaan antara pimpinan dan pemimpin. Baik, pertanyaan yang cukup bagus saya kira. Jadi secara fungsi sebenarnya pemimpin dan pimpinan itu berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Dan peran dan fungsinya sebenarnya hampir sama, ya. Tapi kemudian ada beberapa perbedaan yang mendasar saya kira yang membedakan antara keduanya. Coba kita pelajari di sini sebagaimana yang ditanyakan tadi. Ketepatan materinya pas. Yang pertama adalah apa perbedaan antara pimpinan dan pemimpin? Yang pertama adalah pemimpin itu dipilih oleh anggota Sul. Tapi kalau
pimpinan itu ditunjuk oleh atasan. Jadi kalau kayak di ormas kemudian ada pilihan gitu, nah itu namanya pemimpin. Tapi kalau di perusahaan kemudian menunjuk kepala bagian, nah, atasannya menunjuk kepala bagian, kepala gudang dan seterusnya. Nah itu namanya pimpinan. Jadi sekali lagi Sul dan saudara-saudara sekalian semuanya, jadi kalau pimpinan itu dipilih oleh anggota, tapi kalau pemimpin itu ditunjuk oleh atasan. Yang kedua, pemimpin karena ditunjuk oleh atasan maka dia juga loyal pada atasannya. Kalau pemimpin karena itu dipilih oleh anggota maka loyalitasnya, dharma baktinya kira-kira itu lebih pada pada anggotanya. Yang ketiga, sorry ini salah tulisannya, keputusan pemimpin itu sifatnya itu bottom up. Karena dia dipilih oleh anggota, maka cara pengambilan keputusannya juga dia harus nanya dulu ke anggota-anggotanya. Bottom up namanya. Jaring aspirasi, apa yang kalian mau, baru kemudian dibuat keputusan organisasi. Itu kalau pemimpin. Tapi kalau pimpinan, itu modelnya bukan lagi bottom up, tapi adalah top down. Mau gak mau ya udah, itu sudah keputusan dari atas. Ya itu. Selanjutnya adalah pemimpin mengajak dan kalau pimpinan itu memerintah. Jadi kalau pemimpin itu lebih mengandalkan ketauladanan. Tidak bisa Pak RW, Pak RT, Ketua Karang Taruna kemudian ongkang-ongkang kemudian nyuruh kerja bakti. Tapi dia harus ngasih contoh dulu. Ayo gitu. Jadi sifatnya mengajak, bukan memerintah. Beda dengan pimpinan merintah. Silakan dikerjakan. Segera. Saya tunggu jam segini dan kalau enggak nanti ada hukumannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau pimpinan. Polanya biasanya lebih memaksa. Tapi kalau pemimpin sekali lagi dalam mengajak dengan keteladanan. Ya. Karena itu maka kemudian pemimpin itu lebih banyak memerankan fungsi leadership. Jadi aktivitasnya itu lebih banyak identik dengan leadership. Kalau pimpinan itu lebih banyak manajerial, manajemen. Makanya tidak salah kalau kemudian ya pimpinan atau pemimpin itu disebut dengan leader. Kalau pimpinan disebut dengan ya. Jadi karena pemimpin itu lebih banyak memerankan peran leadership maka dia disebut dengan leader. Tapi kalau pimpinan karena banyak melakukan aktivitas manajemen maka disebut dengan manager. Nah, itulah sekilas perbedaan tentang pimpinan dan pemimpin. Bisa dimengerti Sul? Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan lagi? Ada gak? Nah, saudara-saudara sekalian, setelah saudara-saudara tahu perbedaan ini, yaitu perbedaan antara pimpinan dan pemimpin, yang kemudian kalau kita rangkum seperti ini Sul. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang sekilas tentang teori lahirnya pemimpin ya. Sebagai tambahan. Nah, saudara-saudara sekalian, pemimpin itu menurut teorinya itu ada yang dilahirkan. Menurut teori ini, pemimpin itu ada, itu karena dia dilahirkan atau karena keturunan. Inilah yang disebut dengan teori genetik. Jadi kalau ada anaknya kiai kemudian jadi kiai berarti dia adalah masuk kategori genetis. Anaknya presiden jadi presiden gitu ya. Nah. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan teori sosial atau teori pengaruh sosial. Nah, teori ini membantah teori pertama bahwasanya sebenarnya pemimpin itu bukan dilahirkan tapi pemimpin itu dibentuk. Tidak lepas, tidak pandang bulu anaknya siapapun, kalau dia mau berproses berarti dia bisa jadi pemimpin. Jadi kalau teori genetik mengatakan pemimpin itu ya gen yang diturunkan dari pendahulunya atau dari orang tuanya. Tapi kalau kemudian menurut dibantah oleh teori sosial bahwasanya tidak, pemimpin itu dibentuk bukan karena keturunan. Ya. Baru kemudian lahirlah teori yang ketiga, apa yang disebut dengan teori ekologi.
Nah, teori ekologi ini ingin menggabungkan bahwasanya pemimpin itu ada, muncul, itu tidak semata-mata karena faktor keturunannya, tapi juga karena proses yang dilaluinya, terpaan hidup yang dilaluinya. Jadi tidak semata-mata karena faktor gen, juga tidak semata-mata karena faktor pengaruh sosial, tapi ada kolaborasi antara keduanya, antara teori keturunan dan teori sosial. Di samping karena ada faktor genetika, juga karena ada pengaruh sosial. Bisa dimengerti? Sekali lagi bisa dimengerti? Oke. Untuk selanjutnya adalah karena kita sudah belajar tentang teori kepemimpinan dan kemudian kita sudah belajar tentang power, kemudian sumber kuasa dan seterusnya. Jadi ini ada tugas buat kalian yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa memilih di antara tugas A dan tugas B ya. Ya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa memilih tugas A atau tugas B ya. Tugas A, cari 25 nama pemimpin dan atau pimpinan. Jadi Anda mencari 25 orang tokoh nasional yang masuk kategori pemimpin dan 25 tokoh nasional yang masuk kategori pimpinan. Atau Anda cari 20 orang pemimpin dan atau pimpinan nasional yang dengan latar belakangnya ya. Dengan latar belakangnya. Yang masuk kategori genetik, kategori pengaruh sosial atau kategori ekologi. Siapa pemimpin di Indonesia ini yang termasuk genetik, yang masuk kategori pengaruh sosial dan termasuk ekologi gabungan dari kedua. Anda masing-masing cari 20 orang. Bisa difahami? Sekali lagi bisa? Anda sekali lagi pilih soal A atau soal B. Sekali lagi bisa dimengerti? Minggu depan tugas harus diselesaikan. Dikirim melalui email seperti yang tertera di e-learning ya. Bisa dimengerti? Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih semuanya.